Malam itu seharusnya menjadi perjalanan pulang yang biasa. Gilang hanya ingin segera meninggalkan desa terpencil di kaki Gunung Salak sebelum malam semakin larut. Namun sejak langkah pertamanya menembus jalan berkabut, perasaan aneh mulai menghantui. Udara terasa lebih berat, suara alam perlahan menghilang, dan jalan yang ia lewati terasa semakin panjang tanpa ujung. Hingga akhirnya, Gilang menyadari satu hal yang membuat bulu kuduknya merinding. Ada langkah lain yang mengikuti dari belakang, meski tak pernah terlihat wujudnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Perjalanan Horor Misteri, tempat di mana kisah-kisah horor nyata dan pengalaman mistis dibagikan untuk menemani malam kalian. Pada video kali ini, kami akan menghadirkan sebuah cerita yang dialami langsung oleh Gilang tentang perjalanan pulang dari sebuah desa terpencil di kawasan Gunung Salak yang berubah menjadi teror tak terlupakan. Sebelum ceritanya dimulai, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like video ini, dan bagikan ke teman kalian agar kami bisa terus menyajikan kisah horor yang lebih mencekam ke depannya. Perjalanan Gilang ke desa itu awalnya tidak pernah terlintas akan berakhir dengan cerita mengerikan. Ia datang untuk urusan pekerjaan sederhana yang mengharuskannya menginap satu malam di sebuah desa kecil yang berada jauh di kawasan Gunung Salak. Desa itu sunyi, rumah-rumah warga berjajar jarang, dikelilingi hutan lebat yang tampak gelap bahkan saat siang hari. Sejak pertama datang, Gilang sudah merasakan suasana yang berbeda, seolah desa itu menyimpan rahasia yang tidak ingin diketahui orang luar. Menjelang sore saat pekerjaannya selesai, beberapa warga menyarankan Gilang untuk bermalam dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Mereka mengatakan bahwa jalan pulang akan sangat berbahaya jika dilalui malam hari, bukan hanya karena kondisi jalan yang rusak, tetapi juga karena hal-hal lain yang tidak dijelaskan secara gamblang. Gilang hanya tersenyum kecil, menganggapnya sebagai cerita lama yang biasa ada di daerah terpencil. Sekitar pukul 6 sore, langit mulai menggelap lebih cepat dari biasanya. Kabut tipis turun perlahan, menyelimuti jalan setapak yang akan dilewati Gilang. Dengan senter di tangan dan tas di punggung, ia melangkah meninggalkan desa itu. Beberapa rumah masih terlihat di belakangnya, namun semakin jauh ia berjalan, suara kehidupan desa perlahan menghilang. Langkah kaki Gilang menggema di jalan tanah yang lembab. Di kiri dan kanan pepohonan tinggi berdiri rapat, menutup cahaya bulan yang mulai muncul. Udara pegunungan terasa dingin menusuk, membuat napasnya terlihat samar. Sesekali ia berhenti untuk memastikan arah, namun jalan itu hanya satu, lurus, sepi, dan terasa tak berujung. Saat itulah Gilang mulai merasa tidak nyaman, bukan karena takut, melainkan karena suasana yang terlalu sunyi. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin, bahkan tidak ada gemerisik dedaunan. Hanya langkah kakinya sendiri yang terdengar. Meski begitu, ia tetap melanjutkan perjalanan, meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja. Ia belum tahu bahwa keputusan untuk pulang malam itu adalah awal dari teror yang akan terus membekas dalam ingatannya. Semakin jauh Gilang melangkah, semakin kuat perasaan aneh yang menyelusup ke dalam pikirannya. Jalan setapak yang ia lalui terasa berubah, seolah memanjang dengan sendirinya. Padahal ia yakin sudah berjalan cukup lama, namun tanda-tanda jalan utama belum juga terlihat. Kabut yang tadi hanya tipis, kini semakin tebal, menempel di kulit dan membuat udara terasa lembab dan berat. Cahaya senter yang dibawa Gilang hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Di luar lingkaran cahaya itu, kegelapan terasa hidup, seakan menunggu. Pepohonan di kiri dan kanan terlihat semakin rapat, batang-batangnya menjulang tinggi dan membentuk lorong alami yang menekan pandangan. Beberapa kali, Gilang merasa seperti melihat bayangan bergerak di balik pepohonan, namun setiap kali ia berhenti dan mengarahkan senter, yang terlihat hanyalah kabut dan batang pohon yang diam membisu. Langkah kakinya mulai melambat.
Gilang mencoba menenangkan diri dengan berpikir logis. Ia mengingat peta jalur yang sempat ia lihat siang tadi dan menghitung waktu tempuh yang seharusnya. Namun semua perhitungan itu terasa sia-sia ketika suasana sekitar tidak lagi masuk akal. Jam di ponselnya menunjukkan waktu yang seolah berjalan lambat, sementara sinyal menghilang tanpa jejak. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara samar, seperti bisikan yang terbawa angin. Gilang berhenti. Ia menahan napas, mencoba memastikan apakah suara itu nyata atau hanya pikirannya sendiri. Namun suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seakan memanggil namanya dengan nada yang sangat pelan. Tubuh Gilang merinding, dan tanpa sadar, ia mempercepat langkah. Di tengah kegelisahan itu, Gilang menyadari satu hal yang membuat dadanya sesak. Ia merasa diawasi. Bukan dari satu arah, melainkan dari segala sisi. Pandangannya berulang kali tertuju ke belakang, namun tidak pernah menemukan siapapun. Meskipun demikian, perasaan tersebut tidak pernah pergi. Jalan itu tidak lagi terasa sebagai jalur pulang, melainkan sebagai tempat yang tidak menginginkan kehadirannya. Gilang belum menyadari bahwa jalan yang ia lalui bukan sekadar berbeda, melainkan bukan lagi jalan yang seharusnya ia lewati. Langkah Gilang akhirnya terhenti ketika kabut di depannya terlihat lebih pekat dari sebelumnya. Cahaya senter seperti tertelan, hanya mampu menembus beberapa meter sebelum menghilang di telan putih abu-abu yang menggantung rendah. Di tengah kabut itu, samar-samar Gilang melihat sesuatu berdiri diam di tengah jalan. Awalnya ia mengira itu hanyalah bayangan pohon atau kabut yang mengumpal, namun semakin lama ia memperhatikan, bentuk itu terlihat semakin jelas. Sesosok tinggi, kurus, berdiri tegak tanpa bergerak. Tidak berjalan, tidak menoleh, hanya diam seolah menunggu. Jarak mereka sekitar belasan meter, namun Gilang merasa seperti berhadapan langsung. Jantungnya berdegup keras, tenggorokannya terasa kering. Dengan suara bergetar, Gilang mencoba memanggil, "Permisi, siapa di situ?" Namun suaranya terdengar lemah, seakan terserap oleh kabut. Tidak ada jawaban. Ia mengarahkan senter tepat ke arah sosok itu. Cahaya mengenai tubuhnya, namun anehnya, cahaya itu tidak memantul sempurna. Wajah sosok tersebut tidak terlihat jelas, hanya seperti bayangan gelap tanpa detail. Gilang mulai berkeringat dingin. Nalurinya menyuruh untuk berbalik dan lari, namun kakinya terasa berat, seolah menempel ke tanah. Beberapa detik terasa seperti menit, lalu perlahan sosok itu bergerak. Bukan melangkah, melainkan seperti meluncur sedikit ke samping, lalu berhenti lagi. Kabut berputar di sekitarnya, membuat wujudnya semakin sulit dikenali. Gilang mundur satu langkah, lalu dua langkah, tanpa melepaskan pandangan. Saat itulah, tanpa suara apapun, sosok itu menghilang. Gilang terdiam, dadanya naik turun, nafasnya tidak beraturan. Ia berdiri sendirian di tengah jalan berkabut, mencoba meyakinkan diri bahwa apa yang baru saja ia lihat hanyalah ilusi akibat kelelahan. Namun ketenangan itu hanya bertahan sesaat. Dari belakangnya terdengar suara langkah kaki. Pelan, teratur, dan sangat jelas. Gilang menoleh cepat, senter diarahkan ke belakang, namun jalan itu kosong. Tidak ada siapapun. Langkah itu berhenti ketika ia berhenti. Saat Gilang melangkah lagi, suara itu kembali muncul, mengikuti dengan jarak yang sama. Panik mulai merayap. Gilang mempercepat langkah, lalu berhenti mendadak. Langkah di belakangnya ikut berhenti. Keringat mengalir di pelipisnya meski udara dingin menusuk. Kini ia yakin sesuatu sedang bermain dengannya, sesuatu yang tidak ingin terlihat namun ingin diketahui keberadaannya. Dalam hatinya, Gilang mulai berdoa. Setiap langkah terasa seperti ujian, keberanian,
Kabut semakin tebal, suara nafasnya sendiri terdengar asing di telinga. Jalan pulang yang ia kenal seolah telah berubah menjadi tempat yang sama sekali berbeda, tempat di mana batas antara nyata dan tidak nyata mulai kabur. Dan di sanalah Gilang menyadari teror ini belum mencapai puncaknya, justru baru saja dimulai. Doa yang dilantunkan Gilang dalam hati terasa tercekat ketika suara langkah itu tiba-tiba terdengar lebih cepat. Tidak lagi pelan dan teratur, melainkan tergesa, seolah sesuatu di belakangnya mulai kehilangan kesabaran. Gilang menelan ludah, lalu tanpa berpikir panjang, ia mulai berjalan lebih cepat. Setiap langkahnya dibalas dengan langkah lain yang semakin dekat. Ia berlari. Jalan setapak yang licin membuatnya hampir terpeleset beberapa kali. Nafasnya memburu, dada terasa sesak, namun suara di belakangnya tidak pernah tertinggal. Justru semakin jelas, semakin dekat, seolah tepat di belakang punggungnya. Gilang tidak berani menoleh. Ia takut jika sekali saja ia melihat ke belakang, keberaniannya akan runtuh sepenuhnya. Kabut kini benar-benar menelan segalanya. Pandangan hanya sebatas cahaya senter yang bergetar di tangannya. Keringat dingin mengalir di lehernya, sementara telinganya menangkap suara aneh lain. Bukan hanya langkah, melainkan helaan nafas berat, seperti seseorang yang berlari sambil menahan amarah. Namun, nafas itu terdengar terlalu dekat, terlalu nyata. Tiba-tiba, senter Gilang berkedip, lalu mati total. Gelap. Gilang berhenti sejenak, panik. Dalam kegelapan pekat, suara langkah itu ikut berhenti. Keheningan yang menyusul terasa jauh lebih mengerikan. Tidak ada suara apapun selain detak jantungnya sendiri. Dalam gelap itu, Gilang merasa ada sesuatu yang berdiri tepat di depannya, meski ia tidak bisa melihat apa-apa. Perlahan ia melangkah mundur. Tanah di belakangnya terasa kosong, dan sebelum ia sempat bereaksi, kakinya tersandung akar pohon. Tubuhnya terjatuh keras ke tanah. Saat itulah suara langkah itu kembali terdengar. Kali ini mengitari dirinya. Dari kanan, dari kiri, dari belakang, seolah sesuatu sedang memutar-mutar mangsanya. Dengan tangan gemetar, Gilang meraba-raba senter dan memukulnya berkali-kali. Cahaya kembali menyala redup. Dalam kilatan singkat itu, ia melihat bekas pijakan kaki basah di tanah di sekelilingnya. Banyak, terlalu banyak, namun tidak satupun terlihat wujud yang meninggalkan jejak itu. Panik berubah menjadi putus asa. Gilang bangkit dan kembali berlari, tidak peduli lagi arah. Jalan menurun tajam, ranting-ranting mencambuk wajahnya, namun ia terus berlari sambil melafalkan doa dengan suara bergetar. Ia merasa seperti dikejar bukan untuk ditangkap, tetapi untuk ditakut-takuti hingga menyerah. Di kejauhan, samar-samar terlihat cahaya kekuningan, entah dari rumah, pos atau jalan utama. Gilang mengumpulkan sisa tenaga terakhirnya, berlari menuju cahaya itu tanpa menoleh sedikitpun. Suara langkah di belakangnya semakin kacau, bercampur dengan suara yang terdengar seperti tawa tertahan, rendah dan berat. Begitu Gilang melewati batas cahaya itu, suara tersebut lenyap seketika. Ia terhuyung dan jatuh berlutut di tepi jalan aspal. Kabut berhenti tepat di batas hutan, seolah tidak berani melewati garis itu. Gilang menoleh ke belakang untuk pertama kali. Hutan terlihat diam, gelap dan sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun dalam dirinya, Gilang tahu sesuatu telah mengikutinya keluar dari sana. Gilang duduk terdiam di tepi jalan aspal. Tubuhnya bergemetar dan nafasnya belum sepenuhnya teratur. Cahaya lampu jalan yang redup terasa asing, seolah ia baru saja keluar dari dunia lain. Beberapa menit berlalu sebelum ia berani berdiri dan melanjutkan perjalanan. Tidak ada satupun kendaraan lewat malam itu, dan suasana kembali sunyi. Namun sunyi yang berbeda, sunyi yang masih menyisakan rasa takut.
Ketika akhirnya Gilang tiba di rumah, ia berharap semua teror itu berhenti di hutan Gunung Salak. Ia membersihkan diri, mencoba menenangkan pikiran, dan memaksa dirinya untuk tidur. Namun malam itu, tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan kabut dan suara langkah kembali terngiang jelas, seolah peristiwa itu masih terus mengulang dirinya. Hari-hari berikutnya tidak berjalan normal. Gilang mulai sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin. Ia bermimpi berada kembali di jalan setapak itu, berdiri di hadapan sosok tinggi yang tak memiliki wajah. Dalam mimpinya, sosok itu tidak mengejar, hanya menatap, seolah menunggu sesuatu. Ketika Gilang terbangun, ia selalu merasa ada yang berdiri di sudut kamar, meski tak pernah terlihat apapun. Beberapa kali, Gilang mendengar suara langkah pelan di luar kamar saat malam sudah larut. Ketika ia membuka pintu, rumah itu kosong. Namun perasaan diawasi tidak pernah benar-benar hilang. Sejak kejadian itu, Gilang menghindari bepergian malam hari, apalagi melewati jalan sunyi. Ia sadar bukan hanya tubuhnya yang berhasil pulang malam itu, tetapi juga kenangan yang tidak pernah pergi. Beberapa minggu kemudian, seorang warga desa tempat ia bermalam menghubunginya. Dengan suara pelan, orang itu bertanya, apakah Gilang pulang sendirian malam itu? Pertanyaan itu membuat jantungnya kembali berdebar. Tanpa menunggu jawaban, warga itu hanya berpesan, kalau pulang dari sana, jangan lupa pamit, supaya tidak ada yang merasa diikuti. Telepon terputus, meninggalkan Gilang dalam diam yang panjang. Kini ia mengerti, perjalanan malam itu memang telah berakhir, tetapi teror yang mengikutinya belum tentu benar-benar pergi. Dari pengalaman yang dialami Gilang, kita bisa mengambil pelajaran penting bahwa tidak semua tempat bisa diperlakukan dengan cara yang sama. Alam, terutama wilayah yang jarang dijamah manusia, memiliki aturan tak tertulis yang harus dihormati. Apa yang kita anggap sepele, seperti pulang larut malam atau mengabaikan peringatan warga setempat, bisa membawa konsekuensi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kisah ini bukan sekedar cerita horor untuk menakut-nakuti, melainkan pengingat agar kita selalu menjaga sikap, niat, dan perilaku dimanapun berada. Selalu pamit, berdoa, dan jangan menantang hal-hal yang berada di luar nalar manusia. Karena terkadang yang paling berbahaya bukanlah apa yang kita lihat, melainkan apa yang mengikuti tanpa kita sadari. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan share agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita horor yang penuh makna. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, tidak semua perjalanan pulang benar-benar berakhir saat kita tiba di rumah.